البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. طيب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وقال تعالى la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan mencapai Allah daging-daging dari binatang hadiyu tersebut, karena ini semula terkait dengan hadiyu dan masuk di dalamnya juga masalah kurban, amalan-amalan ketika haji itu. Wala dima'uha, dan darahnya juga tidak mencapai Allah. Allah tidak perlu kepada daging itu. Darahnya juga tidak Allah perlukan. Tapi Allah hanya apa? Menguji ketakwaan kita dan kesetiaan kita kepada perintah. Adapun dagingnya disedekahkan kepada orang lain. Sebagiannya boleh juga kita makan. Tetapi akan mencapai Allah ketakwaan yang datang dari kalian. Jadi yang penting memang apa? Takwanya hati. Dan takwa itu dibuktikan dengan apa? Ketaatan amalan zahir. Yang sampai adalah nilai takwanya, bukan apa? Bukan semata-mata bagusnya daging tersebut. Berarti dari ayat ini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Bahwasanya kita diwajibkan untuk memperbagus hati kita, memperbagus kondisi kejiwaan kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya walaupun ada dua orang yang berkorban, yang satu korbannya amat bagus, dohirnya dagingnya bagus, sempurna, sementara yang satu dagingnya sederhana, binatangnya ini sederhana, tetapi yang pertama riya, atau yang pertama sum'ah, ingin agar amalannya itu didengar orang, atau dia dengan amalannya itu dia hendak menyebut-nyebut kebaikan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku telah berbuat ini kepadamu dan sebagainya. Sementara orang yang kedua dia melakukan itu dalam keadaan takut-takut kepada Allah, dalam keadaan ikhlas, maka tentunya amat jauh hasilnya. Jelas yang pertama tidak diterima dan yang kedua itu yang diterima. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghakimi kejadian yang dialami oleh dua anak Adam itu, yang siapa namanya sesuai dengan kisah Israiliyat, tapi kita tidak ikut itu, Habil dan Qabil itu. Yang Qabil katanya adalah apa? Dia sedekahnya dengan bukan sedekah, korbannya itu dengan sayur-sayur yang buruk. Sementara si Habil dia betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan binatang sembelihan yang bagus. Maka yang diterima adalah yang si Habil. Sementara yang si Qabil tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan karena sekedar jeleknya barangnya atau bagusnya barang, tetapi ketakwaan hati itu yang diinginkan, keikhlasan dan kedermawanan itu yang diinginkan. Adapun yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya ayat ini terkait dengan kisah, terkait dengan orang-orang jahiliyah, maka adapun sanadnya tidak sabit. Tetapi jelas ini ayat ini terkait dengan itu. Wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, kalau kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada kalian atau kalian menampakkannya, tubdu ayat tudhiruh ya'lamullah, Allah mengetahuinya. Di sini ada dalil bahwasanya kita diwajibkan untuk memperbaiki isi hati kita, karena Allah Ta'ala tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Makanya ayat ini ditutup dengan apa? Ya'lamullah. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukumi kita sesuai dengan apa? Sesuai dengan ilmu Dia dan sesuai dengan apa yang kita nampakkan. Tetapi ilmu Allah ini dominan sekali. Manakala Dia tahu bahwasanya orang ini sedekahnya adalah lillahi ta'ala, orang ini sholatnya adalah ikhlas, maka diterima dan dilipatkan pahalanya. Adapun sebaliknya, kalau dia itu sedekahnya adalah dohirnya sedekahnya bagus, tetapi hatinya tidak ridho dengan apa? Dengan kewajiban sedekah atau dengan kewajiban zakat, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan orang tadi. Sebagaimana yang dialami oleh orang-orang munafik, bahwasanya mereka sedekah, tetapi apa?
dalam keadaan mereka itu benci dengan kewajiban sedekah. Wala yunfiquna illa wahum karihun. Dan tidaklah mereka berinfak kecuali dalam keadaan mereka benci. Kaum mukminin tidak tahu, Rasulullah tidak tahu isi hati orang munafikun, tetapi Allah yang menampakkan kejadian itu. Makanya Allah Ta'ala berfirman di awal ayatnya, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa, dan seterusnya. Tidaklah menghalangi mereka untuk diterima sedekah mereka kecuali karena itu tadi. Mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka itu tidaklah sholat kecuali apa? Kecuali malas-malasan, dan tidaklah mereka itu sedekah kecuali dalam keadaan mereka benci. Jadi betul-betul amalan hati itu sangat dominan dan sangat berpengaruh. Walaupun orang munafik zahirnya mereka sholat, tetapi manakala hatinya itu dipenuhi dengan rasa kesal dan rasa malas, maka Allah Ta'ala tidak menerima sholat orang munafikun itu. Dari sini kita tahu bahwasanya amalan hati itu luar biasa penting. Makanya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala memperingatkan kita untuk terus-menerus dalam amalan kita itu melakukan apa? Istihdharun niyyah, yaitu kita menghadirkan niat. Niat untuk apa? Niat untuk ikhlas lillahi ta'ala, dan niat untuk apa? Mohon agar amalan niat bahwasanya amalan yang kita lakukan ini walaupun dia mubah, diniatkan untuk menolong agama Allah, diniatkan untuk membantu ibadah. Aku makan bukan sekedar untuk menyenangkan, bukan sekedar untuk mengenyangkan perut, tetapi untuk memperkuat ibadahku, untuk memperkuat berbakti pada keluarga, untuk memperkuat kekuatan dalam menolong para hamba Allah yang lain, dan seterusnya. Dan juga apa? Istihdharul qalb untuk apa? Isti'anah, kata beliau, yaitu kita senantiasa dalam amalan itu hati kita betul-betul diselingi dengan, diiringi dengan mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala agar ibadah kita itu sempurna, agar amalan kita walaupun amalan itu mubah disempurnakan dan diberkahi oleh Allah Ta'ala, tidak semata-mata disandarkan kepada kekuatan kita. Itu pentingnya amalan hati ketika mengiringi amalan yang zahir. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah besok kita akan mulai masuk kepada hadis yang pertama. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana pula jika seseorang niatnya baik